Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Hari ini saya akan membuat resume tentang azas-azas manajemen dari materi pertama sampai terakhir. Baiklah, sebelum saya merangkum materi perkuliahan tentang azas-azas manajemen, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Novi Herliana. Saya dari Prodi Ilmu Pemerintahan kelas karyawan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kita mulai saja tentang rangkuman azas-azas manajemen. Manajemen adalah sesuatu yang berhubungan dengan pengelolaan suatu perusahaan, rumah tangga, atau sesuatu bentuk kerjasama dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Perkembangan generasi manajemen dibagi atas 5. Generasi pertama disebut jungle management, yaitu pekerjaan dilakukan sendiri, memiliki prinsip doing things by ourselves. Kemudian generasi kedua disebut manajemen by direction, memiliki ciri penggunaan wewenang untuk mengarahkan anggota organisasi dalam mencapai tujuan. Generasi ketiga disebut manajemen by targeting, mengutamakan nilai produktivitas yang mana setiap anggota organisasi diberi kebebasan untuk berinovasi dan berkreativitas. Generasi keempat disebut value creative management, memiliki ciri dalam memadukan antara kualitas, pendekatan ilmiah, serta kerja tim. Generasi kelima disebut dengan knowledge and human networking management, yaitu mengutamakan kualitas melalui kepuasan individu, memiliki ciri mengintegrasikan perusahaan melalui jaringan manusia, seperti level marketing ya. Kemudian fungsi manajemen. Fungsi manajemen dibagi atas 2. Pertama, fungsi organik yang menurut Henry Fayol terdiri dari 4, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pemberian komando, serta pengawasan. Fungsi-fungsi pelengkap tidak mutlak, tapi sebaiknya dilaksanakan sehingga dapat meningkatkan efisiensi, memperlancar usaha dalam mencapai tujuan. Contohnya seperti tata ruang kantor. Prinsip-prinsip manajemen terdiri atas pembagian pekerjaan, kewenangan dan tanggung jawab, disiplin, kesatuan perintah, kesatuan arah, kepentingan umum di atas kepentingan individu, gaji, upah, penghasilan, sentralisasi, jenjang hierarki, ketertiban, keadilan, stabilitas jabatan pegawai, prakarsa, kesetiakawanan. Unsur-unsur manajemen terdiri atas manusia, yang melakukan proses kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tanpa ada manusia, tidak akan ada proses kerja. Money, uang, sebagai alat tukar dan alat ukur nilai sesuatu usaha. Kemudian machine, alat-alat, alat bantu kerja dalam memudahkan melaksanakan pekerjaan sehingga mempermudah tercapainya tujuan hidup manusia. Kemudian metode, cara-cara kerja. Tercapai atau tidaknya tujuan sangat tergantung kepada cara melaksanakannya. Material, bahan-bahan pelengkap. Manajemen ada karena adanya kegiatan manusia bersama-sama untuk mengurus material. Terakhir adalah market atau pasar untuk memasarkan barang-barang hasil produksi. Teori manajemen terdiri atas teori insentif, yaitu studi gerak dan waktu dalam melaksanakan pekerjaan. Kedua, teori hubungan manusia. Untuk meningkatkan produktivitas kerja, maka diperlukan adanya hubungan dinamis dan harmonis. Ketiga, teori perilaku. Produktivitas kerja individu akan membawa produktivitas kerja organisasi dan akan tergantung pada perilaku orang-orang di dalam organisasi. Selanjutnya tentang perencanaan atau planning. Pengertian perencanaan atau planning yaitu fungsi seorang manajer yang berhubungan dengan pemilihan berbagai alternatif, tujuan, kebijakan, prosedur, dan program. Fungsi perencanaan terdiri dari interpretasi, forecasting, koordinasi, ekonomis, pedoman, kepastian, preventive control. Contributor, primary activity, pervasivitas, alternatif, efisiensi, limiting factor, fleksibilitas, dan strategi. Macam-macam perencanaan dibagi atas
beberapa macam, seperti menurut penggunaan perencanaan itu terdiri dari single use plans and repeat plans. Kalau menurut proses terdiri dari policy planning, program planning, operational planning. Kalau menurut jangka waktu, perencanaan dibagi atas long range planning, intermediate planning, short range planning. Long range planning terdiri dari 5 sampai 25 tahun, intermediate planning 1 sampai 5 tahun, kemudian short range planning itu kurang dari 1 tahun. Wilayah, berdasarkan wilayah atau tempat pelaksanaan, planning terdiri dari rural planning, city planning, regional planning, dan national planning. Menurut objek terdiri dari personal planning, financial planning, industrial planning, educational planning, socio-economic planning. Menurut segi umum dan khusus, perencanaan terdiri dari rencana umum, rencana khusus, perencanaan pola kerja umum, dan perencanaan jaringan kerja. Sumber-sumber perencanaan terdiri dari kebijakan, hasil pengawasan, kebutuhan masa depan, penemuan-penemuan baru, prakasa dari dalam dan prakasa dari luar. Pembuat perencanaan terdiri dari perorangan atau tenaga staf, unit staf, bagian perencanaan, panitia, badan perencanaan, dan kontraktor konsultan. Langkah-langkah perencanaan, menentukan masalah, tugas, tujuan, dan kebutuhan secara jelas, mencari informasi secara lengkap yang berkaitan dengan kegiatan, mengobservasi, meneliti, menganalisis, dan mengklasifikasi informasi yang ada, melaksanakan metode perencanaan, menetapkan planning alternatif, memilih dan memeriksa rencana yang diajukan, mengatur urutan dan waktu rencana terperinci, mengevaluasi. Ciri-ciri rencana yang baik terdiri dari mempermudah tercapainya tujuan, dibuat oleh orang yang paham tujuan organisasi. Dengan perencanaan dibuat oleh orang yang paham organisasi, maka apa yang diplanningkan, apa yang direncanakan akan lebih mudah untuk mencapai tujuan suatu organisasi tersebut. Dibuat oleh yang mendalami teknik perencanaan, disertai perincian yang teliti, tidak lepas dari kepemikiran pelaksanaan, sederhana, luas, ada tempat pengambilan resiko, praktik, dan forecasting. Organisasi. Menurut James Demany, organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Dua sudut pandang organisasi terdiri dari organisasi wadah di mana tempat kegiatan manajemen dilaksanakan, kemudian organisasi sebagai proses interaction antara orang-orang di dalam organisasi. Unsur organisasi terdiri dari kelompok orang, kerjasama, dan tujuan bersama. Fungsi organisasi terdiri dari mengatur kerja dan kerjasama sebaik-baiknya, mencegah keterlambatan dan kesulitan kerja, mencegah kesimpang siuran kerja, menentukan pedoman kerja. Prinsip organisasi menetapkan tujuan, kesatuan arah, kesatuan perintah, keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab, pembagian tugas, pembagian kerja, departementasi, struktur organisasi, pola dasar organisasi permanen, jaminan jabatan, balas jasa, penempatan orang yang sesuai dengan keahliannya. Ini wajib ya, karena kalau penempatan tidak sesuai dengan keahliannya, sering itu akan menjadi hambatan dalam perencanaan untuk mencapai tujuan suatu organisasi. Kemudian batas kemampuan pengawasan serta koordinasi. Bentuk-bentuk organisasi terdiri dari line organization, yaitu kepala eksekutif dipandang sebagai sumber wewenang tunggal. Ciri-cirinya organisasi kecil, jumlah pegawai kecil, pemilik sebagai pemimpin tertinggi, hubungan kerja bersifat langsung, spesialisasi yang dibutuhkan rendah, anggota organisasi saling mengenal, tujuan yang sederhana, alat-alat yang digunakan juga sederhana, struktur organisasinya juga sederhana, produksi belum beraneka ragam, garis komando ke bawah sangat kuat. Staff organization, organisasi yang mempunyai hubungan dengan pucuk pimpinan dan mempunyai fungsi memberikan bantuan.
Kemudian line and staff organization, organisasi di mana pimpinan dibantu oleh staff dan ada komando. Kemudian organisasi tipe panitia, commit type of organization, organisasi di mana pimpinan berbentuk kolektif sehingga keputusan diambil di forum dan menjadi tanggung jawab bersama. Bagian bagian organisasi terdiri dari piramid, horizontal, vertikal, lingkaran, serta lukisan. Cara menyusun rencana untuk masa depan. Ini tema selanjutnya, yaitu cara menyusun rencana untuk masa depan. Kenapa kita perlu merencanakan tujuan hidup? Kita perlu merencanakan tujuan hidup karena kita sadar bukan hal yang mudah dan harus kita sadari bahwa hal tersebut bukanlah hal yang mudah dan hidup akan terus berkembang dan gak mungkin kita akan menjalani kehidupan ini seperti ini terus stagnan seperti ini. Pasti pengen ada perkembangan, pasti pengen ada kemajuan, pasti pengen apa yang kita cita-citakan, apa yang ingin kita capai dalam kehidupan ini bisa berjalan secara maksimal. Terkadang kita sendiri sebenarnya sudah menyadari, sudah memiliki gambaran apa yang harus kita lakukan untuk mewujudkan apa yang menjadi impian kita sekitar 5 atau 10 tahun ke depan. Oleh karena itu, diperlukan cara untuk mencapai itu semua. Tujuan hidup orang bermacam-macam. Contohnya saja ingin menjadi sukses, berguna bagi masyarakat, atau membahagiakan keluarga. Setiap orang mempunyai hak untuk memilih apa yang menjadi tujuan hidupnya. Namun ada baiknya tujuan hidup yang diinginkan harus lebih spesifik sehingga dapat diukur apa yang harus kita capai tujuan hidup itu. Kemudian salah satu cara efektif antara lain dengan metode SMART Goal Setting. Kenapa harus menggunakan cara SMART Goal Setting? Karena spesifik, kita harus membuat tujuan. Goal lebih spesifik dan konkret agar lebih mudah untuk mengukur tingkat tujuan kita yang sudah tercapai atau belum. Kemudian measurable, memiliki tujuan terukur. Actionable, tujuan yang ada harus actionable agar lebih realistis. Relevan, tujuan yang dimiliki harus relevan sama dengan tujuan jangka panjang kita. Time bound, kita harus memiliki timeline, tenggat waktu kapan tujuan itu harus kita capai, batasan waktunya sehingga kita bisa memplanningkan, merencanakan tujuan hidup kita dengan sebaik-baiknya, spesifik mungkin agar dapat terukur dan dapat kita capai apa yang sesuai dengan harapan kita. Tujuan hidup baiknya SMART. Dengan begitu kita seperti memiliki peta hidup dalam menjalani hidup, dan dengan tujuan hidup yang ingin kita capai. Setelah ada peta, kita membuat detail rencana. Dalam menyusun detail rencana, kita jangan langsung melakukan langkah-langkah yang besar. Cukup dengan langkah-langkah yang kecil kemudian menjadi langkah-langkah yang besar. Karena apa? Karena kalau kita dengan langkah yang besar, apabila gagal, terpuruk, kita menjadi down. Tapi kalau dengan langkah-langkah kecil, kita akan berusaha semaksimal mungkin dengan perlahan-lahan kemudian menjadi hal yang besar. Kita perlu membuat tujuan yang lebih kecil juga untuk mencapai tujuan yang besar. Metode yang digunakan selain SMART adalah OKR, Objective and Key Result. Kalau kita sudah menggunakan sebagai plan untuk mencapai tujuan hidup, maka perlu OKR untuk melengkapi rencana. Rencana kehidupan Anda, terutama key ratio dalam mencapai tujuan kecil menjadi tujuan yang sangat besar. Kemudian tema selanjutnya adalah organisasi bisnis dan organisasi publik. Perbedaan organisasi bisnis dan organisasi publik antara lain, organisasi publik, kebijakan pengelolaan didasari keinginan untuk dipilih kembali, memperoleh uang dari pembayar pajak, bersifat demokratis dan terbuka. Misinya melakukan kebaikan dengan adanya pertimbangan moral. Kemudian organisasi publik didasari motif mendapatkan laba, mendapatkan sebagai uang dari pelanggan, berpedoman pada hukum pasar, konsep untung dan rugi. Teori kebutuhan Maslow terdiri dari kebutuhan fisiologis, yaitu kebutuhan dasar manusia yang terdiri untuk kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup seperti makan, minum, tidur, dan lain-lain.
Kebutuhan rasa aman meliputi keamanan dari bahaya fisik dan emosional. Contohnya perlindungan dari kriminalitas, penyakit, bencana alam. Kebutuhan rasa aman seperti kebutuhan sosial dan kasih sayang. Kebutuhan penghargaan, kebutuhan akan pemenuhan ego untuk meraih prestis. Contohnya kebutuhan akan status, pengakuan reputasi, martabat, dan lain-lain. Kemudian kebutuhan aktualisasi diri, keinginan untuk mengoptimalisasikan potensi diri. Contohnya bercita-cita menjadi guru, berhasil dicapai dan kemudian mengembangkan diri menjadi guru yang profesional. Tema selanjutnya adalah tentang pengawasan. Pengawasan adalah kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara de facto. Tujuan pengawasan dilakukan untuk mengetahui apakah kegiatan yang dilakukan atau dilaksanakan sudah sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan. Sasaran pengawasan terdiri dari pelaksanaan tugas-tugas harus sesuai dengan pola yang telah direncanakan. Kemudian struktur dan hierarki organisasi, penempatan anggota sesuai dengan bakat dan pengalaman, penggunaan alat-alat harus hemat, sistem dan prosedur kerja tidak menyimpang, pembagian tugas dan tanggung jawab berdasar pertimbangan yang objektif dan rasional, tidak ada penyimpangan kasus. Tidak ada penyimpangan kekuasaan maksudnya. Sifat pengawasan yaitu fact finding, menemukan fakta. Preventif, pengawasan dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan. Masa sekarang, pengawasan dilakukan pada kegiatan sedang berjalan sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi, mempermudah tercapainya tujuan. Efisien, jangan sampai pengawasan menjadi hambatan dalam suatu pekerjaan. Menemukan apa yang tidak betul, bukan siapa yang salah. Jadi jangan menyalahkan perorangan, tapi kita mencari solusi atas apa yang menjadi hambatan dalam suatu pekerjaan. Bersifat membimbing agar pelaksanaan dapat meningkatkan kemampuan. Teknik pengawasan terdiri dari pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Pengawasan langsung yaitu pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh pimpinan atau pengawas dengan mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri secara on the spot di tempat pekerjaan dan menerima laporan-laporan secara langsung dari pelaksana. Kalau pengawasan tidak langsung, itu diadakan dengan mempelajari laporan-laporan yang diterima dari pelaksana, baik lisan maupun tulisan tanpa on the spot. Metode pengawasan terdiri dari metode observasi langsung, metode statistik, dan metode laporan. Fungsi pengawasan terdiri dari mencegah penyimpangan, memperbaiki kesalahan, menindak penyalahgunaan, mendinaminasi organisasi dan kegiatan manajemen, mempertebal tanggung jawab, dan mendidik pelaksana. Proses pengawasan terdiri dari menetapkan dasar, meneliti, membandingkan hasil pelaksana dengan standar yang ada, memperbaiki penyimpangan. Demikianlah hasil resume mata kuliah azas manajemen. Lebih dan kurang saya mohon maaf dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.